Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia baru-baru ini mengungkap fakta mengejutkan. Cerita ini mengisahkan perjalanan dramatis Frater Matteo, seorang pendeta Vatikan yang mengalami pertemuan spiritual mendalam yang mengubah hidupnya selamanya. Setelah mengalami koma, ia mendapat pesan dari Yesus yang mengarahkannya untuk memeluk Islam, yang mengakibatkan gejolak besar di dalam gereja Katolik. Terlepas dari tekanan dan ancaman dari para pemimpin gereja, Matteo tetap teguh pada keyakinannya, mengungkapkan kebenaran yang ia temukan. Perjuangannya memicu protes dan dukungan global, menguji batas antara keyakinan dan kekuasaan. Dalam sebuah malam yang penuh doa, Matteo akhirnya mengucapkan syahadat. Sebelum kita lanjutkan ceritanya, silahkan klik like, komen, dan subscribe. Tonton sampai selesai, karena kisah ini mengguncang hati. Di tengah kemegahan Basilika Santo Petrus, di jantung kota Vatikan, berdirilah seorang lelaki tua dengan jubah putih bersih, berselimutkan cahaya lilin-lilin suci. Namanya Frater Matteo Ricci, seorang pendeta agung yang sepanjang hidupnya telah dipersembahkan untuk gereja. Setiap kali ia melangkah, jemaat menunduk penuh hormat, seolah-olah kehadirannya membawa harum surga. Namun di balik raut wajahnya yang teduh, tersembunyi kegelisahan lama yang tak pernah bisa ia padamkan, pertanyaan tentang kebenaran sejati yang menghantui malam-malam sunyinya. Frater Matteo telah mengabdikan lebih dari 50 tahun hidupnya untuk Vatikan, menjadi penasihat rohani para paus, dan diangkat sebagai pelindung kitab-kitab suci. Namun setiap kali ia membaca Injil, hatinya bergetar aneh. Ada pesan-pesan tersembunyi yang terasa belum tuntas, seolah-olah dirinya dipanggil menuju sesuatu yang lebih besar daripada yang selama ini ia pahami. Dalam diam, ia menatap ke langit-langit Basilika, bertanya kepada Tuhan dengan segenap jiwa, apakah ini benar, ataukah aku hanya seorang manusia tersesat dalam keangkuhan tradisi. Malam itu, hujan gerimis membasahi kubah-kubah megah Vatikan. Frater Matteo melangkah ke altar utama untuk memimpin misa agung memperingati hari suci. Para kardinal dan uskup berdiri membentuk barisan, sementara para jemaat dari berbagai belahan dunia memenuhi bangku-bangku megah. Denting lonceng membelah malam, menciptakan suasana sakral yang membungkus seluruh ruangan. Dengan suara berat dan penuh penghayatan, Frater Matteo membuka misa, memanjatkan doa-doa yang telah ribuan kali ia lantunkan sepanjang hidupnya. Namun tak seorang pun tahu, saat kata-kata doa itu mengalir dari bibirnya, dalam hatinya terjadi badai hebat. Ada kegelisahan yang menggerogoti batinnya, ada rasa hampa yang tiba-tiba mengguncang keyakinannya. Tiba-tiba, dunia di sekitarnya berputar. Nadi di lehernya berdenyut kencang, wajahnya pucat seperti kertas. Di tengah ayat suci yang belum selesai ia baca, tubuh Frater Matteo roboh keras ke lantai marmer, disambut jerit panik para jemaat. Semua menjadi kacau, para suster bergegas berlari, para penjaga keamanan menghambur ke altar, dan para dokter Vatikan yang selalu siaga segera berusaha memberikan pertolongan pertama. Namun Frater Matteo tidak bergerak, matanya tertutup rapat, napasnya tersengal, lalu perlahan hilang. Dalam beberapa menit, ambulans Vatikan membawa tubuh renta itu menuju rumah sakit Santo Spirito, meninggalkan keheningan mencekam di dalam basilika yang biasanya penuh dengan pujian. Di dalam ambulans, detak jantungnya semakin melemah. Monitor berbunyi panjang, dokter mengumumkan bahwa Frater Matteo mengalami serangan jantung parah dan kini dalam kondisi koma. Para pejabat tinggi Vatikan segera menggelar rapat darurat, membicarakan kemungkinan kehilangan salah satu figur paling suci dalam sejarah modern mereka. Berita ini belum sampai ke dunia luar, tapi di dalam tembok Vatikan, kecemasan merayap seperti kabut malam yang dingin. Sementara itu, dalam keheningan kamar ICU yang diselimuti bau alkohol dan obat-obatan, jiwa Frater Matteo memulai perjalanan yang tak pernah ia duga. Tubuhnya terbaring kaku di ranjang rumah sakit, tapi jiwanya seolah melayang ke suatu tempat yang tak terjangkau oleh panca indera manusia. Sebuah cahaya lembut menuntunnya menuju padang luas, jauh dari segala kemewahan dunia, dan jauh dari semua gelar yang pernah ia sandang. Dalam kesunyian itu, petualangan rohaninya baru saja dimulai. Apa yang akan dilihat Frater Matteo di padang cahaya itu? Sebuah jawaban sedang menunggunya, sebuah jawaban yang akan mengguncang dasar-dasar imannya, dan mengubah jalan hidupnya selamanya. Di ruang ICU yang remang-remang, tubuh Frater Matteo terbujur kaku, hanya disertai bunyi monoton dari mesin detak jantung yang bergantung pada sisa-sisa harapannya. Dokter-dokter Vatikan berdiri berjajar, saling bertukar pandang dengan wajah muram. Tidak ada yang berani bicara terlalu keras, seolah takut membangunkan kematian yang sudah mengintai. Di luar jendela, hujan gerimis turun lebih deras, membasuh tembok-tembok tua Vatikan seakan langit pun ikut menangisi seorang hamba yang tersesat di persimpangan hidup dan mati. Namun dalam sunyi itu, di alam yang berbeda, Frater Matteo berdiri tertegun di tengah sebuah padang yang luas tanpa batas. Tak ada bangunan, tak ada suara manusia, hanya hamparan tanah putih bersih dan langit kelam yang tak berhenti bergetar dengan bisikan zikir. Udara di sekitarnya terasa berat, seolah setiap butir debu membawa beban ribuan pertanyaan yang tak pernah ia jawab seumur hidupnya. Ia memanggil-manggil, mencari arah,
tetapi tak ada jawaban dari siapapun, kecuali dari gemah hatinya sendiri yang kini ketakutan. Tiba-tiba, di kejauhan, sebuah cahaya putih bersinar lembut, perlahan mendekat. Dari cahaya itu muncullah sosok yang sangat ia kenali, Yesus. Bukan Yesus yang digambarkan dalam lukisan-lukisan Vatikan, bukan pula Yesus dengan mahkota duri dan luka-luka sengsara. Sosok ini berpakaian serba putih, wajahnya bersih dan damai, matanya penuh cinta, namun sekaligus penuh ketegasan yang menusuk hingga ke dasar jiwa. Pater Matteo jatuh berlutut sambil menangis, berusaha menyentuh kaki sosok itu, berharap mendapatkan belas kasihan. Tetapi Yesus tidak memeluknya. Ia menatap Pater Matteo dalam-dalam, dan dengan suara yang berat tapi penuh kasih, ia berkata, "Wahai hamba Allah, sesungguhnya jalan yang lurus adalah Islam. Aku diutus untuk menunjukkan jalan itu, dan sesudahku telah datang penutup para nabi. Ikutilah dia, dan kau akan menemukan keselamatan." Kata-kata itu bagaikan petir yang menghantam jiwa Pater Matteo. Seluruh ajaran yang ia pegang selama ini runtuh seketika seperti menara pasir dihantam badai. Air mata bercucuran di wajah Pater Matteo. Ia ingin bertanya, ingin mengingkari, ingin berpegang pada apa yang selama ini diajarkan sejak kecil, tetapi suaranya tercekik di tenggorokannya. Yang tersisa hanyalah kesadaran getir, bahwa kebenaran telah datang kepadanya dengan gamblang, dan ia tak lagi bisa berpaling. Padang luas itu semakin bercahaya, sementara tubuhnya yang koma di dunia nyata perlahan mulai bergetar, seolah ruhnya sedang disiapkan untuk kembali membawa sebuah amanah besar. Pater Matteo berdiri terpaku di tengah padang luas itu, jiwanya bagaikan kain tua yang koyak diterjang badai kebenaran. Cahaya yang mengelilinginya kini berubah menjadi lebih kuat, seperti lautan emas yang tak bertepi. Udara di sekelilingnya dipenuhi aroma harum tak terlukiskan, bukan bau dupa atau kemenyan seperti di basilika, tapi bau murni yang menusuk hingga ke sumsum tulangnya. Dalam hening yang agung itu, ia merasakan kehadiran makhluk-makhluk lain, para malaikat, yang berzikir dengan suara-suara lembut, menenangkan sekaligus menggugah. Tak jauh di hadapannya, muncul sebuah jalan bercahaya yang membentang ke horizon. Di sisi kanan jalan itu, ia melihat sosok-sosok berpakaian putih bersih, berjalan sambil tersenyum, wajah-wajah mereka bercahaya dan damai. Mereka terus melangkah menuju sebuah gerbang yang tak terlihat batasnya, seolah menuju kehidupan yang abadi. Di sisi kiri, Matteo melihat sosok-sosok lain, yang wajahnya muram, tersesat, dan penuh kesedihan. Mereka berjalan limbung ke dalam kegelapan yang makin lama makin menelan mereka. Hatinya menciut, tubuh rohaninya gemetar hebat. Sebuah suara lembut memanggil namanya dari langit. "Matteo, inilah jalan yang Allah siapkan untuk semua makhluk. Pilihlah jalanmu sebelum terlambat." Suara itu bukan hanya menggema di telinganya, tetapi menusuk langsung ke dalam hatinya. Setiap kata seperti menelanjangi seluruh dosa dan kesombongan yang pernah ia sembunyikan di balik jubah suci. Pater Matteo menangis meraung-raung di tengah padang itu, memohon ampun, menyadari betapa kecil dan rapuhnya dirinya di hadapan Sang Pencipta yang Maha Kuasa. Dalam keputusasaan itu, Matteo merasakan sepasang tangan halus mengangkatnya dari tanah. Ia menoleh, dan sekali lagi melihat sosok Yesus, tersenyum dengan penuh kasih. Tanpa kata-kata, sosok itu menunjuk ke arah jalan bercahaya. Hati Pater Matteo meledak oleh rasa syukur dan ketakutan. Ia tahu, saat itu juga, jika ia masih diberi kesempatan hidup, ia harus meninggalkan semua kebesaran dunia dan menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada kebenaran yang hakiki, Islam. Seketika itu, suara monitor jantung di ruang ICU berbunyi cepat. Tubuh Matteo yang semula kaku mendadak bergerak, mengejutkan semua dokter yang sedang berjaga. Sebuah keajaiban mulai terjadi di dunia nyata, sementara di alam antara, jiwa Pater Matteo telah mengambil keputusan yang akan mengubah seluruh sejarah hidupnya. Dalam keheningan alam antara, Pater Matteo merasa dirinya seolah ditarik perlahan oleh kekuatan yang tak bisa dilawan. Ia berjalan dengan tubuh ringan di atas jalan bercahaya, menuju ke arah di mana sosok Yesus berdiri menantinya. Setiap langkah terasa berat karena seluruh beban dosa, kesombongan, dan kesalahannya kini terasa nyata di pundaknya. Tangisan yang tak bisa ia bendung mengalir di wajahnya, mencampur dengan rasa haru dan ketakutan yang membuncah di dadanya. Ia tahu, ini bukan lagi waktu untuk mempertahankan kedudukan atau harga diri, ini saatnya berserah sepenuhnya. Saat Pater Matteo mendekat, Yesus membungkuk perlahan, menatapnya dengan mata penuh kasih sayang yang tak dapat dibandingkan dengan kasih manusia manapun. Tanpa berkata-kata, Yesus mengulurkan tangan, meletakkan telapak tangannya di atas kepala Pater Matteo. Seketika itu juga, seperti kilatan petir tanpa suara, Matteo merasakan segenap dosa dan kesalahannya dibukakan di hadapannya. Setiap kata-kata kasar, setiap rasa sombong, setiap penolakan terhadap kebenaran, semua terhampar jelas. Tak ada yang bisa disembunyikan. Hatinya terasa hancur berkeping-keping, lalu dibasuh oleh rasa penyesalan yang dalam. Yesus kemudian berbicara dengan suara lembut namun tegas. "Engkau telah melihat kebenaran, Matteo. Islam adalah jalan yang Allah tetapkan. Nabi Muhammad adalah penutup para nabi,
yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Aku hanyalah utusan sebelum dia. Ikutilah dia, dan serahkan dirimu kepada Allah. Suara itu bergema bukan hanya di telinga Mateo, tetapi dalam seluruh lapisan jiwanya. Setiap kata bagaikan obor yang membakar kebekuan hatinya, menyalakan semangat baru yang tak pernah ia kenal sebelumnya, semangat untuk tunduk, patuh, dan mencintai Sang Pencipta dengan segenap jiwa dan raga. Dengan gemetar, Pater Mateo bersujud di hadapan Yesus. Air mata terus mengalir, membasahi tanah padang cahaya itu. Dari bibirnya yang bergetar, tanpa paksaan, mengalir kalimat yang bahkan belum pernah ia ucapkan seumur hidupnya. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusannya. Saat kalimat itu selesai, langit di atasnya meledak dengan cahaya yang jauh lebih terang, disertai suara takbir dan pujian yang menggema dari segala penjuru alam. Di dunia nyata, tubuh Pater Mateo yang koma bergerak semakin kuat. Dokter-dokter Vatikan terpana, tak bisa menjelaskan fenomena aneh yang sedang terjadi. Sementara itu, di alam ruh, seorang pendeta agung telah menemukan jalan pulangnya, sebuah jalan yang telah lama ia cari tanpa pernah menyadarinya. Di ruang ICU Vatikan, suasana mendadak berubah mencekam. Monitor yang semula menunjukkan garis lurus kematian, kini berdenyut cepat, menunjukkan detak jantung yang kembali hidup. Para dokter tertegun, beberapa bahkan tanpa sadar menjatuhkan peralatan di tangan mereka karena terkejut. Seorang dokter senior berlari ke samping ranjang Pater Mateo, mencoba memahami keajaiban yang baru saja terjadi. Semua protokol medis berkata bahwa Mateo seharusnya sudah tidak bisa kembali, tapi di depan mata mereka, tubuh pendeta itu menggeliat pelan, matanya bergetar seolah berusaha terbuka. Perlahan, dengan napas berat, Pater Mateo membuka matanya. Cahaya lampu di langit-langit terasa terlalu menyilaukan setelah perjalanannya di alam antara. Namun lebih menyilaukan lagi adalah kesadaran baru yang kini memenuhi jiwanya. Ia menatap ke sekeliling dengan pandangan kosong, sementara air mata mengalir deras di pipinya. Bukan air mata ketakutan, tapi air mata syukur, air mata seseorang yang baru saja diselamatkan dari jurang kegelapan. Bibirnya bergetar, berusaha mengucapkan sesuatu, namun suaranya masih terlalu lemah. Seorang suster membungkuk mendekatinya, bertanya dengan suara gemetar, "Pater, Anda ingin mengatakan sesuatu?" Dengan segenap kekuatan yang tersisa, Pater Mateo berbisik lemah namun jelas, "Syahadat." Syahadat. Ruangan itu membeku. Para dokter dan perawat yang mendengarnya saling memandang dengan ekspresi bingung bercampur takut. Kata yang asing itu, syahadat, seperti dentuman keras di jantung Vatikan. Tidak ada yang berani bicara, tidak ada yang mengerti sepenuhnya, namun semua merasakan sesuatu yang besar, sesuatu yang menggetarkan dasar keimanan mereka. Dalam hatinya, Pater Mateo mengulang syahadat dengan air mata mengalir deras. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tidak ada prosesi megah, tidak ada saksi resmi, tidak ada pelantikan agung. Hanya dia dan Allah. Tapi justru dalam kesunyian itulah, taubatnya memekik ke seluruh langit. Pada saat itu, di tempat yang seharusnya menjadi benteng terakhir kekristenan dunia, seorang pendeta agung Vatikan diam-diam telah berpindah ke dalam pelukan Islam, disaksikan oleh langit dan bumi. Dari sudut ruangan, salah satu kardinal muda yang juga sedang berjaga merasakan getaran aneh di hatinya. Ia menatap Pater Mateo dengan mata membelalak, seolah baru menyadari bahwa peristiwa yang baru saja terjadi akan mengguncang bukan hanya Vatikan, tapi seluruh dunia. Kardinal muda itu, yang diam-diam menyaksikan perubahan dahsyat dalam diri Pater Mateo, tak mampu menahan gejolak hatinya. Dengan langkah cepat, ia meninggalkan ruang ICU dan menyusuri lorong-lorong sunyi Vatikan. Tangan gemetar memegang rosario di dadanya, seolah mencoba bertahan dari badai keyakinan yang kini mengguncang jiwanya. Namun takdir telah berjalan. Dalam kebingungannya, tanpa sadar, ia membocorkan kabar itu kepada seorang biarawan muda yang ditemuinya di lorong. Hanya satu kalimat yang keluar dari bibirnya, cukup untuk memecahkan gunung es yang selama ini beku di balik dinding. Vatikan, Pater Mateo, mengucapkan syahadat. Biarawan itu pucat seketika, lalu berlari ke arah lain, menyebarkan berita itu seperti api liar di musim kemarau. Dalam waktu kurang dari 1 jam, kabar mengejutkan ini sudah beredar di antara para biarawan, suster, dan bahkan beberapa kardinal yang lebih senior. Kabar itu dibisikkan dari mulut ke mulut, seolah-olah mereka membicarakan aib terbesar dalam sejarah Vatikan. Sebagian menolak percaya, sebagian lainnya gemetar ketakutan. Bagaimana mungkin seorang pendeta seagung Mateo, ikon kesetiaan Vatikan, bisa berpindah keyakinan di ambang kematiannya? Di salah satu ruang rahasia, sekelompok kardinal tingkat tinggi segera mengadakan pertemuan darurat. Wajah-wajah mereka tegang, mata-mata mereka dipenuhi kegusaran dan ketakutan. Salah satu dari mereka menghantam meja keras-keras sambil berseru, "Ini bisa menjadi bencana global bagi gereja. Kita tidak boleh membiarkan kabar ini keluar dari tembok Vatikan." Segala cara dipikirkan, membungkam saksi, menahan berita, bahkan memaksa Pater Mateo menyangkal sendiri peristiwa itu bila ia benar-benar pulih.
Namun apa yang mereka tidak ketahui, adalah bahwa Vater Mateo kini sudah menjadi manusia baru. Kebenaran telah tertanam begitu dalam di dalam jiwanya, dan tak ada kekuatan dunia manapun yang mampu mencabutnya. Di dalam hatinya, ia telah berjanji, seandainya Allah mengizinkannya hidup lebih lama, ia akan menyeru pada kebenaran itu, meskipun seluruh dunia mengancamnya. Sementara itu, dari balik jendela-jendela tinggi Basilika Santo Petrus, malam Vatikan terasa lebih berat dan sesak daripada biasanya. Ada sesuatu yang mengendap di udara, sesuatu yang tak terlihat namun terasa nyata. Perubahan besar telah dimulai, dan tidak ada seorang pun yang mampu menghentikannya. Keesokan paginya, Vater Mateo terbangun dengan tubuh yang lemah, namun jiwanya lebih kuat dari sebelumnya. Cahaya matahari pagi menembus kaca jendela ICU, menerpa wajahnya yang tampak lebih damai. Namun kedamaian itu tak bertahan lama. Dalam hitungan jam, dua kardinal berpakaian hitam memasuki ruangannya. Wajah mereka datar, namun sorot matanya penuh tekanan. Tanpa banyak basa-basi, salah satu dari mereka mendekat dan berkata dengan suara berbisik namun mengancam, "Mateo, demi gereja dan demi dunia, kau harus mengatakan bahwa semua yang terjadi hanyalah ilusi akibat koma." Vater Mateo memandang mereka dengan tatapan sendu, namun tegas. Di dalam hatinya ia tahu, kebenaran yang ia lihat di alam antara lebih nyata daripada dunia ini sendiri. "Aku tidak bisa," jawabnya pelan, tapi mantap. Kedua kardinal itu saling bertukar pandang dengan gelisah. Salah satunya merapatkan tubuhnya ke telinga Mateo dan berbisik dengan nada licik, "Kalau kau tidak mau, maka riwayatmu di dunia ini akan dihapus." Seolah-olah kau tak pernah ada. Ancaman itu menggantung di udara, berat dan mengancam. Hari-hari berikutnya, tekanan makin keras. Setiap hari, Mateo dikunjungi oleh para pejabat gereja, satu demi satu, dengan tawaran janji dan ancaman silih berganti. Ada yang menawarkan pengampunan, ada yang menawarkan kekayaan, ada pula yang diam-diam memperingatkan tentang kecelakaan aneh yang bisa saja menimpanya. Namun semakin besar tekanan itu, semakin kuat keyakinan Mateo. Ia telah bertemu dengan kebenaran sejati, dan tak ada yang bisa membuatnya mengingkari apa yang telah ia lihat dan rasakan. Di sela-sela malam-malamnya yang sepi, Mateo hanya bisa menangis dalam doanya. Ia memohon kepada Allah agar diberi kekuatan untuk bertahan. Ia tahu, jalan yang dipilihnya bukan jalan mulus penuh pujian, melainkan jalan penuh duri, pengkhianatan, dan mungkin kematian. Namun justru disitulah ia menemukan makna sejati hidupnya. "Ya Allah," bisiknya setiap malam, "jangan palingkan hatiku. Setelah Engkau tunjukkan jalan ini." Sementara itu, tanpa sepengetahuan Mateo, berita samar tentang mualafnya seorang tokoh penting di Vatikan mulai bocor keluar tembok gereja. Seperti riak kecil di tengah lautan, kabar itu mulai bergerak perlahan ke arah dunia luar. Dan tak ada seorang pun, bahkan Vatikan sekalipun, yang bisa menghentikan gelombang besar yang akan segera datang. Tanpa ada yang tahu pasti bagaimana, berita tentang Vater Mateo yang masuk Islam mulai berembus keluar dari tembok-tembok kokoh Vatikan. Awalnya hanya berupa bisikan lirih di kalangan para biarawan muda yang pernah mendengar langsung desas-desus itu. Tapi dunia luar, yang selalu haus akan berita besar dari jantung Kristen dunia, segera menangkap aroma keanehan. Wartawan-wartawan investigasi, para blogger independen, hingga kelompok-kelompok kecil muslim di Eropa mulai membahasnya di forum-forum rahasia, seolah menantikan konfirmasi dari sebuah mukjizat yang luar biasa. Di dalam Vatikan, ketegangan mencapai puncaknya. Para kardinal mengadakan rapat darurat, kali ini dengan nada jauh lebih panik. Mereka tahu, sekali kabar ini tersebar luas, tak ada jalan kembali. Salah satu kardinal tua dengan suara gemetar berkata, "Jika dunia tahu seorang pendeta suci kita berpindah agama, maka tiang-tiang kepercayaan umat bisa runtuh." Langit Vatikan seolah gelap, atmosfernya penuh dengan ketakutan akan kehilangan kendali atas sesuatu yang selama ini mereka jaga dengan darah dan air mata. Sementara itu, Vater Mateo, yang masih lemah di ranjang rumah sakit, mulai sadar akan gejolak di luar sana. Seorang perawat muda, seorang muslim rahasia di antara staf, diam-diam membisikkan kabar kepadanya bahwa dunia mulai mendengar tentang keputusannya. Air mata mengalir dari sudut mata Mateo. Ia tak meminta popularitas, ia tak mencari kekuasaan, yang ia inginkan hanyalah menjadi hamba Allah yang setia, walaupun harus menghadapi dunia yang menentangnya. Malam itu, di dalam doanya, Vater Mateo menangis lebih keras daripada sebelumnya. Ia memohon, bukan untuk keselamatannya, tapi agar kebenaran ini menjadi cahaya bagi banyak orang. "Jika harus dengan nyawaku, ya Allah," bisiknya penuh keikhlasan, "maka ambillah, asalkan cahayamu tetap bersinar." Ia sadar, dirinya kini bukan sekadar individu, tetapi menjadi simbol pertempuran antara kebenaran dan kebatilan di mata dunia. Dan di tempat lain, ribuan kilometer jauhnya, para komunitas muslim kecil mulai mengadakan doa-doa diam-diam. Mereka belum tahu pasti siapa Vater Mateo, tetapi mereka tahu, ada sesuatu yang besar sedang Allah gerakkan di tengah benteng Kristen dunia.
Sebuah badai kebenaran perlahan-lahan mulai bangkit, dan tak seorang pun akan mampu menghentikannya. Hari-hari berlalu dengan kekhawatiran yang semakin meningkat di Vatikan. Kabar tentang konversinya Frater Matteo telah meresap ke dalam setiap celah dunia. Para pemimpin gereja, yang sebelumnya menjaga keharmonisan Vatikan dengan cermat, kini mulai menghadapi tekanan yang tidak terduga. Di luar sana, dunia menunggu, mencari jawaban. Para jurnalis, politisi, dan tokoh agama dari seluruh penjuru dunia mulai menuntut penjelasan. Mereka ingin tahu mengapa seorang pendeta terkenal, seorang simbol iman Katolik, bisa mengubah jalan hidupnya begitu drastis. Di tengah badai ini, Frater Matteo terbaring di rumah sakit, tubuhnya lemah, namun hatinya penuh dengan keberanian. Ia tahu, ini bukan lagi tentang dirinya. Ini tentang menyebarkan kebenaran yang telah ia terima, yang telah mengubah hidupnya selamanya. Suatu malam, ketika langit penuh dengan awan gelap, Frater Matteo menerima kunjungan yang tak terduga. Di luar pintu rumah sakit, seorang pria tua dengan jubah putih dan wajah yang tenang berdiri menunggu. Ia adalah seorang ulama senior dari Timur Tengah, yang telah lama mendengar kabar tentang kisah Matteo. Pria itu tidak membawa banyak kata-kata. Ia hanya berkata, "Kau telah memilih jalan yang berat, tetapi kau tidak berjalan sendirian. Kami akan berdiri di sisimu." Kata-kata itu mengalir seperti air jernih yang menenangkan keruhnya hati Matteo. Selama ini ia merasa seakan terbuang, tetapi kini ia tahu, ada banyak orang yang mendukung dan berdoa untuknya. Dalam heningnya malam, Matteo merenung panjang. Jiwanya terasa dipenuhi dengan semangat baru. Ia menyadari bahwa tidak ada lagi jalan mundur. Dunia, dengan segala pengaruh dan kekuasaannya, tidak akan membiarkannya begitu saja. Namun ia juga tahu, Allah telah memberinya kekuatan yang lebih besar dari sekadar kehidupan duniawi. Panggilan untuk berjuang kini datang dengan jelas, bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk seluruh umat yang haus akan kebenaran. Ia bersumpah, apapun yang terjadi, ia akan berbicara. Dunia harus mendengarnya. Keesokan harinya, kabar yang lebih mengejutkan datang, seorang kardinal yang telah lama menjadi sahabat dekat Matteo, yang mengetahui rahasia keimanan baru sang pendeta, tiba di rumah sakit dengan wajah cemas. "Frater," katanya dengan suara gemetar, "jika kau melanjutkan jalan ini, maka kau akan kehilangan semua yang pernah kau cintai. Gereja akan mengutukmu, dunia akan menudingmu sebagai pengkhianat." Namun, Matteo hanya memandangnya dengan mata yang penuh kebijaksanaan dan kedamaian. "Aku tidak bisa mengingkari apa yang telah aku alami. Kebenaran ini lebih besar dari segalanya," jawabnya tegas. Di luar, suara gelombang protes dan dukungan semakin terdengar. Para pendukungnya mulai bermunculan, mengadakan demonstrasi damai di berbagai negara. Mereka menuntut agar suara kebenaran ini didengar, meski harus menghadapi kekuatan besar yang menentangnya. Frater Matteo tahu, pertempuran ini baru saja dimulai. Dunia akan menyaksikan perubahan besar, dan ia, meskipun terbaring lemah, telah dipilih untuk memimpin pertempuran ini. Di dalam ruang rumah sakit yang sepi, Frater Matteo merasakan keheningan yang begitu berat, seakan seluruh dunia menahan napas. Berita tentang konversinya kini telah tersebar luas. Tidak hanya dunia Kristen yang terkejut, tetapi umat Muslim di seluruh dunia turut berdoa, memberikan dukungan moral bagi sang mantan pendeta. Di luar sana, tensi semakin tinggi. Negara-negara Barat mulai mengambil posisi, sementara dunia Timur menunggu jawaban pasti. Namun bagi Matteo, semua perdebatan itu terasa jauh. Apa yang ia rasakan kini jauh melampaui segalanya, ia telah menemukan kedamaian yang tak ternilai harganya. Suatu pagi, seorang utusan dari Vatikan datang menemui Matteo. Utusan tersebut adalah seorang pria muda, penuh ambisi, namun wajahnya mencerminkan kebingungan. Ia menyampaikan pesan terakhir dari para pemimpin gereja, "Frater, kami memohon padamu untuk mempertimbangkan kembali pilihanmu. Jangan biarkan keputusan ini menghancurkan segalanya. Jika kau kembali ke jalan yang benar, kami bisa menyelamatkan kehormatanmu." Namun Matteo, dengan hati yang tegas, menjawab, "Keputusan ini bukan tentang kehormatan dunia. Ini tentang kebenaran yang lebih besar, yang telah Allah tunjukkan padaku." Sementara itu, dunia luar mulai bergerak dengan lebih cepat. Demonstrasi besar terjadi di seluruh Eropa, beberapa orang mulai memprotes keras kebijakan Vatikan, sementara sebagian besar umat Muslim dan kelompok hak asasi manusia mendukung langkah berani Matteo. Di jalanan, di alun-alun, di gereja-gereja, dan di masjid-masjid, doa-doa tak henti-hentinya dipanjatkan untuk kebaikan dan keselamatan sang pendeta. Dalam keramaian itu, suara-suara yang berteriak untuk kedamaian dan kebenaran semakin menguat. Tetapi Matteo, yang masih terbaring lemah di tempat tidurnya, merasa hati dan pikirannya lebih kuat dari sebelumnya. Ia tahu bahwa jalan yang ia pilih akan membawa pengorbanan besar, tetapi ia sudah siap. Malam itu, setelah semua suara riuh di luar mulai mereda, ia mengangkat tangan kanannya dan mengucapkan kalimat syahadat dengan penuh penghayatan. "Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu," suara lembutnya mengalir, namun dalam. Ia merasa,
Seolah-olah dunia di sekitarnya berhenti sejenak, dan hanya ada dirinya dan Allah, yang kini memeluknya dalam kasih sayang. Berita tentang pengucapan syahadat Matteo segera tersebar di seluruh dunia, memicu reaksi yang luar biasa. Beberapa orang menganggapnya sebagai akhir dari sebuah era, namun bagi yang lainnya, ini adalah awal dari sebuah babak baru. Para pemimpin dunia, dari barat hingga timur, menyaksikan dengan cemas apa yang baru saja terjadi. Tetapi bagi Matteo, yang terbaring dengan mata tertutup, dunia telah berubah. Ia tak lagi menjadi seorang pendeta dari Vatikan, melainkan seorang hamba yang berserah pada Tuhan, siap untuk memulai perjalanan hidup yang baru, meski dengan segala tantangan yang menantinya.